Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas. Saya ingin mempresentasikan bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan untuk memenuhi mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Qala Allahu fi kitabil yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Ada sekitar 800-an ayat yang mengupas tentang ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an juga banyak sekitar 200-an ayat yang mengupas tentang hukum atau ilmu fikih. Begitu banyak buku, entah berapa puluh ribu buku di dunia ini yang telah ditulis berdasarkan ayat tentang hukum atau fikih tersebut. Tetapi tidak banyak buku yang menjelaskan tentang ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan itu tidak tinggi. Memang pada awal abad Hijriah mereka bahkan ada yang menjadi penemu-penemu, dan mereka yang mengilhami para penemu ilmuwan di Eropa yang hidup setelah mereka. Ada sejumlah 10 ilmuwan Islam yang menerima hadiah Nobel, 2 diantaranya penghargaan di dalam ilmu sains. Ini kemudian membuat ilmuwan barat yang tertarik mempelajari Al-Quran, tetapi bukan di bidang akidah atau bidang hukum, melainkan mereka mendapat isyarat-isyarat supaya mereka dapat menemukan penemuan-penemuan ilmiah yang baru, dan kalau beruntung mereka akan mendapatkan hadiah Nobel juga. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita sebagai umat Islam juga wajib mempelajari ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai ilmu sains dan teknologi. Kenapa? Karena agar kita umat Islam tidak tertinggal gitu loh oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa yang berhasil menemukan penemuan-penemuan baru yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kan kitab suci kita, jadi bahkan di Indonesia sekarang lagi diperdebatkan ya antara ilmu agama dan ilmu dunia gitu. Katanya yang ilmu agama itu yang semua yang mempelajari tentang agama, tentang akhirat. Kalau yang ilmu non-agama ini yang biasa kita sebut dengan sains, ilmu pengetahuan umum, teknologi, mereka menyebutnya ilmu dunia. Padahal semua itu tergantung bagaimana niat kita mempelajari ilmu tersebut. Dan menurut saya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa membuat ilmu itu sifatnya duniawi atau ukhrawi gitu kan. Ada contoh gini. Kita mempelajari ilmu akhirat, ilmu agama, tapi gunanya untuk mendapatkan pendapatan, untuk agar kita disegani, kita dikagumi, kita disebut orang alim. Padahal itu mempelajari ilmu agama. Nah, itu menjadi ilmu duniawi jadinya. Begitupun juga dengan ilmu duniawi, kita mempelajari ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu teknologi gitu kan, untuk mendapatkan semata-mata untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru yang dapat memperpanjang hidup manusia atau dilandasi dengan niat kemanusiaan semata-mata untuk mencari doa Allah, dan itu akan menjadi ilmu ukhrawi. Jadi bukan ilmu duniawi lagi. Jadi semua ilmu bagaimana kita menuntutnya, bagaimana kita niat menuntut ilmu tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa mensifatkan itu ilmu duniawi, itu ilmu ukhrawi. Kita tidak bisa kayak gitu. Tapi kita bisa menegaskan kepada diri kita kalau semua ilmu itu berasal dari Allah dan kita semata-mata untuk mencari ridhonya, menuntut ilmu itu. Pada era sekarang kita seharusnya berbahagia gitu, bahwa karena sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah madrasah sekarang telah mencapai kemajuan yang besar gitu. Madrasah-madrasah pun sudah banyak yang mencapai prestasi yang menggembirakan. Bahkan ada yang dikirim ke luar negeri untuk lomba olimpiade gitu. Dari situ kita melihat bahwa menuntut ilmu, mau itu ilmu agama, itu ilmu pengetahuan, itu sangat penting gitu. Jadi agar umat Islam itu tidak tertinggal. Maka untuk kedepannya kita tidak ingin adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, karena kedua-duanya kita perlu pelajari gitu. Jadi tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting dalam ilmu pengetahuan. Jadi semuanya harus kita pelajari. Kita tertinggal banyak sekali, mungkin puluhan tahun lebih dari negara-negara lain. Oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain selain kita untuk meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan keseriusan kita dalam mempelajari ilmu agama, ilmu pengetahuan, sains maupun teknologi. Karena alhamdulillah anggaran dana untuk jalur pendidikan makin hari makin banyak gitu. Jadi harapannya semoga kita dapat merubah keadaan sekarang menjadi lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni kesalahan dari saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.